Dalam asas hukum kita, di dalam Undang-Undang Perkawinan atau kompilasi hukum Islam, jelas bahwa perkawinan di Indonesia itu menganut asas monogami. Ya, artinya suatu waktu seorang istri hanya boleh memiliki satu orang suami dan seorang suami hanya boleh memiliki satu orang istri. Jadi asas kita monogami. Nah, apabila ada pihak-pihak atau warga negara Indonesia melakukan poligami atau poliandri, pertanyaannya apakah poligami? Poligami itu dilarang atau boleh? Nah, kalau di dalam hukum Islam memang poligami itu diperbolehkan begitu ya. Tapi kalau di dalam hukum positif di Indonesia, poligami itu boleh asal harus memenuhi syarat dan ketentuan berlaku dan itu syaratnya ketat. Dan jarang sekali orang itu bisa memenuhi syarat itu dari A sampai Z begitu. Karena beberapa syarat yang sulit itu untuk dilakukan adalah pertama harus izin daripada istri sahnya, istri pertama. Kalau tidak ada izin istri pertama, nggak boleh itu poligami di Indonesia. Yang kedua, poligami boleh kalau memang ada surat pernyataan dari suami bahwasanya suami ini dia mampu menafkahi lahir dan batin dengan adil dan sebagainya. Yang ketiga adalah izin dari pengadilan agama. Kalau tidak ada poin-poin tersebut, bahkan ada beberapa poin lagi, maka poligami itu menjadi masalah nantinya. Nah, kalau berbicara poliandri, nah ini no debat. Karena poliandri ini di dalam hukum Islam itu jelas dilarang, haram, apalagi kalau dihukum positif. Jelas undang-undangnya. Maka apabila ada warga negara Indonesia yang melakukan poliandri, jadi seorang istri memiliki banyak suami, ya banyak ini bisa dibilang lebih dari satu ya, ada dua, ada tiga, bahkan ada empat, maka tentu itu masuk ke dalam perzinahan. Kalau memang itu terbukti dia telah melakukan pernikahan dan lain-lain, boleh nggak suami sahnya itu mengadukan kepada kepolisian Republik Indonesia tentang pasal-pasal nikah siri? Ya tentu boleh. Karena di dalam KUHP baru kita juga sudah diatur ya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 402, Pasal 403, itu tentang pernikahan siri. Jadi secara eksplisit dijelaskan memang tidak ada bahasa nikah sirinya. Tapi dijelaskan kalimatnya adalah dipidana 4 tahun 6 bulan setiap orang yang melakukan perkawinan yang dimana dia tahu bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan itu menghalangi dari ada penghalang pernikahan yang sah sebelumnya. Artinya ini pernikahan siri begitu. Nah, ini ancamannya 3 tahun. Kalau ini ancamannya, sorry saya lalat, ini ancamannya adalah 4 tahun 6 bulan. Namun kalau pasangan dari nikah sirinya, pasangan sahnya, namun kalau pasangan sahnya ini tidak mengetahui ada pernikahan siri, artinya merahasiakan, maka ancamannya 6 tahun di pasal 403 KUHP yang baru. Jadi nggak main-main bahwa baik itu pernikahan siri, apalagi poliandri, itu diatur di dalam hukum positif di negara kita. Nah, sekarang kalau kita bicara secara logik ya, kenapa sih negara itu terlalu ikut campur masalah ranjang orang kan? Seperti itu kan? Karena ketika pemerintah kita itu mensahkan KUHP baru, banyak perdebatan di luar sana. Berkenaan tentang pasal 402, 403, pasal 411 tentang perzinahan, pasal 412 tentang kumpul kebo atau living together. Kenapa pemerintah kita seakan-akan kok ikut mencampuri urusan ranjang orang? Nah, perlu kita tahu ya masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, ketika kita memahami sebuah undang-undang, ya kita juga harus memahami genealogi dari siapa penciptanya dan apa niat atau tujuan batin dari penciptanya menciptakan KUHP yang baru. Ya, tujuan daripada pencipta KUHP ini yang saya pahami adalah karena ingin, terutama pada pasal 402, 403, 411 dan 412 ya, karena negara ingin menghargai status perkawinan yang sah, yang sakral. Makanya itu dilarang. Sudah begitu, di Indonesia ini terdiri dari multi etnis, multi ras, dan multi religi. Seperti itu. Jadi makanya itu dasarnya pemerintah kita untuk melarang kumpul kebo, ya, untuk melarang apa namanya perzinahan, apalagi sampai poliandri. Nah, kalau kita berpikir lebih dalam lagi, kenapa nikah siri itu dilarang? Ya, karena pernikahan siri itu kan tidak dicatatkan ya ke dalam KUA yang sebagai representasi dari pemerintah. Tidak dicatatkan atau tidak sah, tidak legal secara hukum positif di Indonesia. Artinya,
maka pasangan nikah siri itu tidak berhak mendapatkan akte nikah. Nah, apabila pasangan nikah siri itu dia mendapatkan akte nikah, maka implikasinya bisa kemana-mana tuh. Tidak akan bisa mendapatkan perlindungan hukum, dan tentunya status perkawinannya itu tidak diakui oleh negara. Dia tidak bisa mengurus yang namanya kartu keluarga. Kalau sudah tidak bisa mengurus kartu keluarga, maka pasangan dari nikah siri tersebut tidak bisa tidak bisa mengurus perubahan status di KTP, ya, yang tadinya lajang menjadi menikah tuh nggak bisa. Apalagi kalau pasangan daripada pernikahan siri ini, suami istri yang nikah siri ini, dia melahirkan seorang anak, maka status anaknya pun tidak diakui oleh negara. Bayangkan, ada seorang warga negara, anak lahir ke negara di Republik Indonesia, tapi tidak diakui, bagaimana nasibnya? Maka tentunya dia tidak bisa mendapatkan akte lahir, kemudian tidak bisa mengurus yang namanya nomor induk kependudukan atau NIK atau KTP. Kalau seorang anak tidak bisa punya KTP, maka dia terlepas dari hak asasi manusia sebagai seorang anak. Dia tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum yang utuh. Dan dia tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan sebagainya. Jadi implikasinya besar. Nah, kalau bicara tentang poliandri, kalau saya banyak bertanya kepada seorang ustadz ya, seorang kiai untuk memperdalam poliandri kenapa sih secara logik gitu ya. Kenapa ini dilarang di negara kita? Atau ini dilarang bahkan di negara manapun juga ya, poliandri itu dilarang dalam hukum Islam. Karena memang poliandri itu merusak nasab. Kita tahu bahwa nasab itu jalurnya dari bapak, bukan dari ibu. Ya, kalau saya analogikan, seorang laki-laki yang melakukan poligami, itu sama halnya seperti sebuah teko berisi susu, itu mengisi dari 3 gelas yang kosong. Katakanlah gelas ini representasi atau contoh atau analogi dari seorang istri, dia punya 3 istri begitu ya. Gelas kosong, 3 gelas itu diisi sama 1 teko yang isinya susu. Maka kita bisa tahu bahwa 3 gelas yang isinya kosong itu isinya susu. Karena tekonya isinya adalah susu. Clear sampai di situ. Makanya di dalam hukum Islam, poligami itu diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan berlaku begitu ya. Namun di situ kan yang saya pahami di dalam Al-Quran juga dijelaskan, kalau memang tidak bisa berlaku adil, mendingan satu saja. Nah, kalau poliandri, itu sama halnya seperti 1 gelas yang diisi oleh banyak teko. Contoh sama 2 teko. 1 teko isinya susu, 1 teko isinya adalah air teh misalnya. Nah, kalau misalnya 1 gelas diisi susu, kemudian diisi teh, kemudian diisi susu lagi, jadi yang ada di dalam gelas itu menjadi kabur. Kita tidak tahu. Itu yang disebut dengan merusak nasab. Seperti itu. Maka sekali lagi, ini juga edukasi buat masyarakat Indonesia bahwa KUHP kita, baik KUHP yang lama maupun KUHP yang baru, itu sudah melarang yang namanya pernikahan siri. Apalagi poliandri. Maka jangan main-main. Walaupun pendapat hukum saya secara pribadi, sebenarnya pernikahan siri ini bukan tindak pidana. Ya, bukan delik formil dan delik material. Ini menurut saya pribadi. Tapi pernikahan siri ini adalah kejahatan administratif. Karena di dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1974 tentang perkawinan, di situ ada 2 syarat mutlak. Pertama, pernikahan itu dianggap sah apabila memang sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan agamanya. Yang kedua dicatatkan. Nah itu, apabila kita hanya menempuh yang pertama saja, yang penting di agama saya sudah sah, tapi tidak perlu catatkan, itu yang disebut dengan nikah siri. Ingat, secara filosofi, nikah siri, namanya juga siri. Di dalam bahasa Arab itu, sepemahaman saya, siri itu artinya diam-diam atau tersembunyi. Kita bisa tahu, seseorang yang menyembunyikan sesuatu, pasti ada kejahatan yang hendak ditutupi. Pasti ada kebenaran yang hendak ditutupi, kejahatan yang tidak mau diungkapkan, kan seperti itu. Maka banyak kejadian di Indonesia, orang yang menikah siri, rata-rata hampir 90% pasti menutupi kejahatannya, yaitu dia memalsukan KTP, seolah-olah dia belum menikah, atau dia tidak mengungkapkan kebenaran bahwa dia sebetulnya sudah punya istri, sudah punya suami. Seperti itu. Jadi sekali lagi, hati-hati, masalah nikah siri, masalah poliandri, itu bukan hanya soal perdata saja. Ini kan urusan perkawinan, harusnya diselesaikan baik-baik, nggak bisa. Ya, apabila memang itu dilakukan, maka haknya secara absolut ada pada pasangan. Pasanganlah yang mampu melaporkan. Karena ini adalah deliknya, delik
aduan absolut yang dimana yang hanya bisa melaporkan adalah pasangan masing-masing. Itu kalau kita bicara nikah siri. Namun kalau bicara pasal 412 ya tentang kumpul kebo atau living together, yang bisa melaporkan itu dibatasi oleh undang-undang kita sekarang. Pertama adalah tentu orang tua atau anak, seperti itu.